لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Katanya Imam Ghazali, jadilah kalian semuanya termasuk pada golongan yang pertama, yaitu mencari ilmu itu semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tertancap hidayah kepada hati kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdar an takuna minal fariqis tsani, dan takutlah, berhati-hatilah kalian semua untuk menjadi golongan yang kedua. Yang golongan kedua itu mencari ilmu, yang tujuannya adalah bikasratil mal, diantaranya adalah ingin memperbanyak harta, kemudian mencari popularitas atau jabatan atau selainnya Allah, kemudian dia bertaubat, maka itu disamakan dengan orang yang beruntung. Artinya, tapi Imam Ghazali berwasiat, berhati-hatilah untuk menjadi golongan yang kedua, yaitu mencari ilmu yang mana tujuannya hanya ingin meraup atau mencari materi. Fakam min musawafi ajalahul ajal qabla taubati fa khasira, maka banyak sekali orang yang bersengaja untuk mencari ilmu yang tujuannya mukatsarul mal tadi, kemudian ajalnya itu lebih dulu menjemputnya qabla taubati, sebelum dia bertaubat. Fa khasira, maka orang itu termasuk orang yang rugi. Wa iyyaka, takutlah kalian semua. Summa iyyaka, kemudian takutlah kalian semua, antakuna minal fariqis sali, untuk menjadi termasuk golongan yang ketiga. Antakuna minal fariqis salis, untuk menjadi golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu sudah memang sudah niatannya mencari ilmu itu untuk kepentingan dunia, bukan untuk menjadikan kita menjadi orang yang takwa, tapi semata-mata karena dunia. Fatahlaka, maka rusak, sampai halakan dengan rusak. La yurja ma'ahu falahuka wa la yuntazaru salahuka, maka orang yang masuk pada golongan yang ketiga itu adalah orang yang sangat celaka. Halakan, fatahlaka halakan, maka rusak dan sungguh rusak. La yurja ma'ahu falahuka, yang mana golongan yang ketiga itu sudah tidak bisa diharap untungnya. Fala yuntazaru salahuka, dan tidak bisa ditunggu amal baiknya. Golongan yang ketiga. Jadi yang pertama minal faizin, yang kedua ulhika bil faizin, yang ketiga adalah halikin, termasuk orang-orang yang rusak, yang celaka. Fa in qulta fama bidayatul hidayah, jika engkau bertanya, katanya Imam Ghazali, fama bidayatul hidayah, apa itu bidayatul hidayah, apa itu permulaan bidayah? Li ujarriba biha nafsi, yaitu untuk melatih hati kita. Artinya melatih hati kita supaya betul-betul mencari ilmu atau beramal lillah, karena Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, anna bidayataha zahirut taqwa, ketahuilah bahwasanya bidayataha, awalnya hidayah adalah zahirut taqwa, wa nihayatuha batinut taqwa. Artinya perlu diketahui bahwasanya awalnya hidayah itu berawal dari zahirut taqwa. Dengan zahirut taqwa kita akan mendapatkan batinut taqwa, gitu kan. Artinya zahirnya kita takwa, kemudian dengan zahirnya kita takwa akan merasuk ke batin kita, hati kita,
untuk menjadi orang yang takwa. Fala akibata illa bittaqwa, tidak ada keuntungan, tidak ada akibat. Seseorang itu tidak ada keuntungan atau tidak ada akibat illa bittaqwa, kecuali menjadi orang yang bertakwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak ada hidayat, artinya hidayatut taqwa, illa lil muttaqin, kecuali kepada orang yang bertakwa. Wa nihayatuha batinut taqwa fala akibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Dan hidayah itu tidak ada kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Kemarin di awalnya itu dijelaskan bahwa hidayah ini tidak bisa kita tunggu di rumah. Artinya hidayah bisa kita cari dan kita kemarin itu bahwasanya hidayah itu kita cari. Tidak bisa, tidak cukup kita menunggu di rumah akan mendapat hidayah. Artinya dicari dengan cara mencari ilmu, berkumpul dengan orang soleh, seperti supaya mendapat hidayah. Karena kita temui. Ayo kita ke musholla, ayo kita sholat belum dapat hidayah. Kan gitu bahasanya. Ya kan? Sering kita jumpai karena belum dapat hidayah. Jangan harap hidayah itu akan datang kecuali dengan keajaiban Allah tanpa kita mencarinya. Wala hidayata illa lil muttaqin, tidak ada hidayah kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahihi. Wa taqwa ibaratnya atau definisinya yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah wa jitinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fahuma, maka adapun imtisal dan wajtinab itu kismani, dua bagian. Waha ana ushiru alaika bi jumali mukhtasarat min zahiri ilmi taqwa fil kismaini jami'an. Dan akan saya tunjukkan kepadamu, katanya Imam Ghazali, bijumali mukhtasarat min zahiri ilmi taqwa, akan ditunjukkan kepada kalian tentang ilmu zahir tentang takwa. Itu ada dua bagian, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa ilhiqa qisman salisan liyashira hadzal kitab jami'an mughniyan, dan akan diikutkan kitab ini dengan bagian yang ketiga supaya kitab ini bisa menjadi kumpulan atau menyukupi. Artinya sebelum membahas tentang takwa luar, yaitu awamirillah wa jitinabi nawahihi, kitab ini akan menjelaskan tentang bagaimana hati kita saat ibadah, hati kita kepada Allah, selain selain melaksanakan perintah-perintah Allah, selain membahas takwa, akan membahas tentang hati. Seperti itu. Wallahul musta'anu, Allah adalah tempat kita minta pertolongan. Lanjut ya. Ini baru muqaddimah. Saya jelaskan lagi tentang yang kemarin itu, bahwa tujuan kita adalah mencari ilmu, adalah ingin mencari hidayah, ingin mencari turunnya hidayah, ingin mencari turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita lebih bersih, keimanan kita lebih bertambah, ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang mencari ilmu, katanya Imam Ghazali itu memang dari dulu itu banyak orang mencari ilmu itu hanya ingin mencari popularitas, itu sudah banyak. Tapi kita sebagai
sebagai talib, sebagai muslim, kita harus tetap husnudzan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Walaupun dia mempunyai jabatan, jangan sampai tersirat dalam hati kita bahwa ilmunya dipakai menggunakan jabatan. Jangan sampai seperti itu, karena kita sama-sama tidak tahu tentang hatinya. Yang penting kita, artinya tingkatan orang berilmu itu, tingkatan mencari ilmu itu ada 3. Yang pertama, mencari ilmu itu betul-betul hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, dia mencari ilmu hanya ingin mencari popularitas dan mencari kekayaan. Kemudian sebelum dia meninggal bertaubat, maka dia disamakan dengan orang faizin. Yang ketiga adalah mencari ilmu semata-mata itu hanya mencari kekayaan dunia, maka itu termasuk orang yang celaka. Itu langsung ya. Al-qismul awwalu fi ta'ati. Adapun bagian yang pertama itu adalah akan membahas tentang taat. I'lam anna awamirillahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Ketahuilah anna awamirillahi, sesungguhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, faraidun itu ada beberapa fardu, wa nawafilun dan beberapa sunnah. Fal fardu, maka adapun fardu itu ra'sul mal, adalah ra'sul mal, pungkasan, apa namanya ra'sul itu ya? Ra'sul mal, ujung, puncak dari harta. Wa huwa aslut tijarah, wa huwa adapun fardu aslut tijarah, asalnya dagangan. Wa bihi, dengan dagangan tahsulut tijarah. Wa huwa adapun fardun aslut tijarah, yaitu asal modal dagangan. Wabihi, dengan modal tahsulut tijarah akan mendapatkan dagangan. Jadi fardu itu ibaratnya modal. Dengan sebab modal itu kita akan mendapatkan dagangan ibaratnya. Wan naflu, sementara yang sunnah, huwa ribhu, yaitu bati. Wabihi, dengan sebab bati, al fauzu, adapun keuntungan, fid darajat, di dalam mendapatkan banyak-banyak derajat. Jadi perintah-perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu modal, yang wajib itu harus dilaksanakan. Jangan harap kita akan mendapatkan bati dengan melaksanakan sunnah-sunnah tapi tidak melaksanakan kewajiban. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijarah wa bihi tahsulut tijarah. Jadi fardu itu ibaratnya modal, yang sunnah ibaratnya bati. Wan naflu huwa ribhu wa bihi al-fawzu fid darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ini namanya hadis qudsi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma tarattu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu. Tidak ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah seperti melaksanakan perintah Allah, ma faradtu, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya, wala yazalul abdu, dan tidak akan tergelincir seorang hamba, yataqarrabu ilayya bin nawafili, dia mendekatkan dirinya dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga saya itu mencintainya. Artinya daunnya hadis ini, hadis qudsi ini, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu.
seseorang hamba itu tidak akan tergelincir manakala dia telah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Gini ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ini kita ngaji bersama. Jadi kalau seumpamanya ada yang pernah ngaji Bidayatul Hidayah dulu, penyampaian saya tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru jenengan semua, boleh bapak-bapak semuanya langsung mengoreksi saya, karena kita ngaji bersama, bukan saya hanya sebagai qori lah istilahnya. Kalau tadarusan itu saya membaca. Jadi kalau salah tidak apa-apa disalahkan. Mungkin penjabaran saya juga nanti tidak sesuai, boleh juga ditambah nanti ya. Kayak seperti ini juga saya kurang ngerti, sudah lama soalnya tidak pernah ngaji. Mata qarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada'i maftaratu alaihim. Tidak ada orang yang bisa dekat kepada saya, katanya Allah ini ya. Mata qarraba ilayya, tidak ada orang yang dekat kepada saya, al mutaqarribuna, orang-orang yang berusaha dekat, bimisli adain, dengan seumpamanya ada maftaratu, dengan melaksanakan sesuatu yang saya fardukan, katanya Allah, alaihim, kepada mereka. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan tidak akan tergelincir orang yang mendekatkan dirinya kepada saya dengan nawafil, dengan beberapa sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, bahkan saya akan mencintainya. Jadi seorang hamba itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan sesuatu yang sunnah-sunnah, dia tidak akan tergelincir, bahkan saya akan mencintainya. Bagaimana kalau sudah Allah mencintainya? Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Faida ahbabtuhu, apabila saya mencintai kepada hamba, kuntu sam'ahu, maka saya yang akan menjadi pendengarnya, alladzi yasma'u bihi, dengan pendengaran itu bisa mendengar, wa basaruhu alladzi yabsuru bihi, dan menjadi penglihatan, alladzi yabsuru bihi, yang bisa melihat dengan penglihatan itu, wa lisanuhu alladzi yantiqu bihi, dan menjadi lisannya, dengannya bisa berbicara, wa yadahu, dan menjadi tangannya, alladzi yabtishu biha rijlahu alladzi yamshi biha. Ini kalau keliru tidak apa-apa nanti ya, dijelaskan atau ditambah. Jadi kalau seorang hamba itu sudah melaksanakan perintah-perintahnya Allah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, sampai mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga mencintai kepada hambanya, maka Allah yang akan menjadi pendengarannya. Maksud Allah menjadi pendengarannya itu bagi hamba-hamba yang saleh, yang betul-betul dekat kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan perintah Allah, baik yang wajib atau yang sunnah, pun juga tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah menjadi pendengarannya. Kalau Allah sudah menjadi pendengarannya, kelebihan-kelebihan orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, itu bisa mendengar sesuatu yang tidak kebanyakan manusia itu tidak mendengar, dan bisa melihat kepada sesuatu yang manusia biasa itu tidak bisa melihatnya, dan bisa melangkah dan bisa berjalan
secara logikanya itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karena banyak cerita-cerita itu tentang orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin pernah ceritanya ke Khalil Bangkalan, itu kan, melangkah dari Madura ke Mekah. Itu dulu itu ceritanya, mungkin sudah ada sebagian yang dengar. Dulu itu ke Samsul mau sholat asar, ke Samsul Arifin Sukerjo itu mau sholat asar, itu sudah sempit, akhirnya sama Ki Khalil suruh naik karocok, namanya apa karocok itu ya, semacam sampan itu. Kemudian naik, tiba-tiba nyampe di Mekah, baru adzan asar. Artinya ya kelebihannya karena dia sudah dekat kepada Allah, termasuk menjadi kekasihnya Allah. Karena memang ini faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu, apabila saya mencintainya maka saya yang akan menjadi pendengarannya. Sehingga wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah itu mendengar sesuatu yang tidak bisa kita dengar dan melihat kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, karena dia adalah orang betul yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan tasila ayyuhat talib, dan tidak akan sampai wahai orang yang mencari ilmu, ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, kecuali ilal qiyami bi awamirillahi, kepada menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa bi muraqabati qalbika, kecuali dia mengawasi hatinya. Artinya seorang pencari ilmu itu tidak akan tegak melaksanakan perintah-perintah Allah illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan cara mengawasi hatinya, wa jawarihika, dan anggota badanmu, fi lahazatika, dalam waktumu, dan fi lahazatika, dalam waktu sekejap, sebentar, wa anfasika, dan tarikan nafasmu, min hina tusbihu ilahi na tumsi, dari pagi sampai sore. Artinya jangan, katanya Imam Wazir, karena ini memang ilmu yang membahas hati. Walan tasila ayyuhat talib, tidak akan sampai orang yang mencari ilmu ilal qiyami bi awamirillahi, betul-betul tegak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa bi muraqabati qalbika, kecuali dia mengawasi hatinya, wa jawarihika, dan anggota badannya, fi lahzati, dalam waktu sekejap, wa anfasika, dan mengawasi tarik nafasmu, min hina tusbihu, dari subuh ila hina tumsi, sampai sore. Fa'lam, maka ketahuilah, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, muttali'un, itu mengetahui, ala dhamirika, atas batinmu, ala dhamirika, atas batinmu, wa misyrifun ala zahirika, dan Allah melihat kepada zahirmu, wa batinika, dan batinmu, wa muhitun, dan mengetahui bi jami'i lahazatika, kepada semua waktu yang sebentar, wa khataratika, dan apa namanya itu, kartegaat itu apa nama bahasanya itu ya, Allah mengetahui kepada apa yang terbesit dalam hati, wa khatawatika, dan mengetahui langkah-langkahmu, wasairi sakanatika, dan Allah mengetahui saat kau diam, wa harakatika, saat bergerak, wa innaka, sesungguhnya engkau, fi mukhalatatika, di dalam pergaulanmu,
wa khalawatika, dan dalam kesepianmu, mutaraddidun baina yadayhi, itu berputar-putar dalam kekuasaan Allah. Jangan kita mengharap dalam bergaul, baik itu dalam keramaian atau kesepian, itu tidak dalam pengawasan Allah. Jadi semuanya, gerak kita, hati kita, jawarih kita, anggota badan kita, langkah kita, bahkan hati yang terlintas, itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak akan sampai kecuali dengan muraqabah hatinya, jawarihnya, seperti itu. Illa bimuraqabati qalbika. Jadi Allah itu mengetahui, walaupun kita bersembunyi dimanapun, dalam gaulmu yang ramai, dalam kesepianmu, gerak-gerikmu, lintasan hatimu, lintasan pikiranmu, Allah itu mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.